Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang diberkahi ini. Kita kembali dikumpulkan di rumah Allah guna melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dipanggil idza nudiya lis-shalah, untuk salat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menuju ke salat. Wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkara itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Dan tak terasa pada Jumat kali ini kita telah berada di pekan pertama dari bulan Syawal. Dan bulan Syawal dia merupakan bulan setelah bulan Ramadan. Ada hukum-hukum yang hendaknya kita ketahui di bulan Syawal ini. Di antaranya diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun lamanya. Hadis ini diterangkan kepada kita dari sebagian hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Syawal, di mana dia merupakan bulan sebagai penyempurna dari puasa setahun setelah puasa Ramadan. Diterangkan tadi di awal hadis, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, artinya dia telah berpuasa Ramadan secara lengkap. Apakah dia berpuasa full, atau kalau dia punya hutang puasa, maka dia mengqadanya di bulan Syawal sesegera mungkin. Barulah dia dikatakan telah berpuasa Ramadan. Apakah dia sakit misalnya, atau dia seorang musafir dan dia tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan, atau dia perempuan yang haid dan nifas, maka dia segerakan mengqadha puasanya. Terhadap hal yang lebih utama, bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling utama. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Terangkan di ayat yang lain, sabiqu ila magfirati min rabbikum, berlombalah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Diterangkan di ayat yang lain, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fafirru ila Allah,
dan berlarilah kalian kepada Allah. Mungkin di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang kesegeraan seorang hamba itu merupakan hal yang terpuji. Dan Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan Allah, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Kata Allah, apa yang membuat kamu bersegera wahai Musa? Kata Musa alaihissalam, qala hum ulai. Ya. Apa yang membuat kamu bersegera daripada kaummu wahai Musa? Maka Musa alaihissalam menjawab, qala hum ulai ala athari. Mereka berada pada asar bekas-bekasku, jejak-jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera kepadamu ya Allah agar engkau meridhoiku. Ya. Maka ini diantara dari hikmah-hikmah seorang hamba, dia bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada pengampunan Allah agar dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penghuni surga, mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan dari rahmat Allah kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Diterangkan dari sifat penghuni surga ketika itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu merupakan balasan untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Makin dari ciri-ciri hamba-hamba Allah yang bersegera kepada kebaikan, mendapatkan keridhaan Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan sifat para nabi dan rasul. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi dan rasul itu, kata Allah, mereka bersegera kepada kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan mengharap dan takut, serta mereka khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita akan disyariatkannya bersegera kepada agama Allah, kepada ketaatan, kepada kebaikan. Kalau seorang hamba dia telah mengetahui di situ ada lahan kebaikan, ada pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya dia bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kebaikan yang dibuka oleh Allah di bulan Syawal ini ada berpuasa sunnah di bulan Syawal, yang telah diterangkan tadi di awal hadis. Man shama ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, menunjukkan puasa itu berlaku 1 bulan. Waktunya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan di awal atau di tengah atau di akhir bulan. Ada keluasan. Dan boleh dia berturut-turut dan boleh juga dia terpisah-pisah sepanjang masih bulan Syawal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi diterangkan, dan sepanjang dia telah menyempurnakan puasa Ramadan. Baru datang diterangkan keutamaannya, kana kasyamid dahar, maka dia akan mendapatkan puasa setahun lamanya. Diterangkan oleh para ulama kenapa dikatakan dia sama pahalanya dengan berpuasa setahun lamanya. Karena puasa Ramadan itu sebanding dengan berpuasa 10 bulan lamanya, dan puasa Syawal itu sebanding dengan berpuasa 2 bulan. Dalam agama kita diterangkan oleh Allah di surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa 1 kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Ini kaidah dalam pembalasan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang berpuasa 1 bulan, maka dia datang sama dengan membawa 10 bulan.
Ya, sama dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka dia dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Ya. Demikian pula orang bersedekah. Ya, di salat 5 waktu dilipat gandakan minimalnya oleh Allah sampai 10 kebaikan. Sampai 10 kebaikan. Maka ini diantara dari hikmah dari makna hadis yang telah kita terangkan. Jadi puasa Ramadan itu sebanding dengan 10 bulan. Dan tinggal 2 bulan lagi dicukupkan dengan puasa Syawal. 6 hari itu sebanding dengan 60 hari. Dan 60 hari ini sama dengan 2 bulan. Sama dengan 2 bulan. Maka ini merupakan dari karunia Allah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mengikutkan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian diikutkan setelahnya dari ibadah-ibadah yang sunnah, yang menyempurnakan dari ibadah tersebut, Kemudian diterangkan tadi dari hadis yang telah kita bacakan, dari sebagian hukum yang sudah kita terangkan, bahwasanya puasa Syawal ini ya, dia merupakan penyempurna, hal yang mengikut dari puasa Ramadan. Diibaratkan oleh para ulama, dia bagaikan rawatib, bagaikan salat sunnah setelah salat wajib yang menyempurnakannya. Maka ini dari hal yang hendaknya kita kejar, kita sempurnakan ibadah kita. Dan ini merupakan dari ciri keistiqomahan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikutkan ibadah-ibadah yang wajib, diikutkan setelahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah, agar dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hikmah dari puasa di bulan Syawal juga ini diterangkan oleh para ulama, dia merupakan ciri seorang hamba diterima amalannya di sisi Allah dari amalan yang dia telah perbuat di bulan Ramadan. Karena di antara ciri amalan itu diterima, kata para ulama, tatkala dia ikutkan setelah amalan soleh ada amalan soleh yang lainnya. Dia tidak berhenti dalam beribadah kepada Allah. Ya, setelah ibadah ada ibadah yang lain, disusul dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Dan juga diterangkan dalam ayat yang lainnya, Allah telah berfirman, ya, fa idza faragta fansab. Dan jika engkau telah selesai, wahai Muhammad, maka tegaklah berdiri lagi untuk melakukan ibadah yang lainnya. Jadi tidak ada kata istirahat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Barulah seorang hamba dia melihat dari hasil amalannya yang dia telah perbuat di muka bumi ini. Akan dari ciri keistiqomahan seorang hamba tatkala dia sempurnakan ibadah puasa Ramadannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini hukumnya sunnah, tidak diperintah oleh Nabi, tapi sangat dianjurkan yang hendaknya seorang hamba dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah di setiap waktu, di segala bulan. Dan dia tidak beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi dia beribadah di sepanjang tahun sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya. Maka ini dari sebagian hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain, hadis yang semisal dengan ini oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu syahri Ramadan bi asyri amsalihha wa siyamu sittati ayyam bi syahraini fadzalika siyamus sanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di bulan Ramadan itu sama dengan 10 bulan semisalnya. Dan berpuasa di bulan Syawal itu sama sebanding dengan 2 bulan. Dan itulah kata Nabi kesempurnaan seorang hamba, dia telah berpuasa setahun. Diterangkan dalam riwayat yang lain dari riwayat An-Nasa'i, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalihha
fasyahrun bi asyrati ashhur wa siyamu sittati ayyam tamamus sanah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Semisalnya, ya. Puasa sebulan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu dari hal yang melengkapi, yang menyempurnakan dari puasa setahun lamanya. Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka untuknya dia mendapatkan dari 10 kebaikan yang semisalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur, kehidupan, kesehatan, keimanan, yang paling agungnya ketakwaan kepadanya. Dan hindari hal yang hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikkan kita di lahan-lahan ibadah dalam kehidupan ini. Seorang dia tidak berhenti dalam beribadah. Setelah Ramadan ada ibadah di bulan Syawal, dan juga setelah itu ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ada ibadah-ibadah yang lain, bulan Muharram. Setiap bulan itu Allah jadikan padanya ada pintu-pintu ibadah, ada lahan-lahan ketaatan yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia Allah yang telah kita rasakan, dan kita hendaknya senantiasa memuji Allah, bersyukur kepadanya dengan melakukan dari amalan-amalan saleh yang kita harapkan menjadi bekal kita guna menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari pelajaran faidah hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Kata Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal. Diterangkan kepada kita faedah yang pertama, keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Kemudian diterangkan kepada kita dari faedah yang kedua dari hadis, diterangkan kepada kita dari keutamaan puasa Syawal itu. Dia merupakan hal yang melengkapi pahala seorang berpuasa setahun lamanya. Kemudian diterangkan kepada kita dari hadis ini juga dari jumlah puasa di bulan Syawal hanya 6 hari saja. Hal yang bisa dihitung, sangat ringan. 30 hari di bulan Ramadan seorang dia mampu berpuasa. Maka hendaknya di bulan Syawal ini 6 hari saja itu hendaknya lebih mampu lagi dia berpuasa. Lebih ringan daripada 30 hari. Kemudian diterangkan kepada kita dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya kaidah dalam amalan saleh itu satu kebaikan itu minimalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat pada seluruh ibadah, baik itu pada puasa, pada membaca Al-Qur'an, pada sedekah, dan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian diterangkan dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita kaitan antara puasa Ramadan dan puasa Syawal. Ini dari 2 puasa yang berkaitan, yang dia tidak dianggap berpuasa setahun kalau dia tidak berpuasa Ramadan. Setelah Ramadan sempurna baru dia ikutkan dengan puasa di bulan Syawal. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah hukum-hukum puasa Syawal itu sama dengan hukum di puasa Ramadan. Ada rukun-rukunnya. Dia menahan puasa, dia menahan dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Disunahkan dia makan sahur, dia persegera buka puasanya. Disunahkan dia mengisi hari-hari puasanya dengan ketaatan kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Kemudian disunahkan dia menjauhi dosa dan maksiat.
Karena dari hal-hal yang dengannya bisa merusak puasa. Maka di puasa Syawal juga sama seperti itu. Nah, kemudian di antara dari faedah di sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya amalan yang wajib itu senantiasa didahulukan daripada amalan yang sunnah. Andai kata kalau misalnya dia punya hutang puasa, maka didahulukan dulu mengganti hutang puasanya, baru dia berpuasa di bulan Syawal. Apakah itu hutang puasa atau puasa nazar atau puasa kafarah, maka dia dahulukan karena ini dari puasa-puasa yang sifatnya wajib. Baru dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maka ini dari sebagian faedah hadis yang telah diterangkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran dengan surganya. Dan ingatlah, sebelum kita tutup dari khutbah ini, kita senantiasa mengingat dari keutamaan puasa itu. Keutamaan puasa yang ada di bulan Ramadan itu juga berlaku pada bulan Syawal, berupa pengampunan dosa. Bau mulut yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Kemudian pada hari kiamat nanti puasa itu akan memberi syafaat bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan di surga nanti ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Dan diterangkan ketika mereka masuk ke dalam surga, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam makanan dan minuman sebagai balasan dari mereka menahan lapar dan dahaganya di dunia di siang hari. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Makan dan minumlah kalian dalam surga, ya, dengan tenang, dengan puas sebagai balasan dari apa yang telah kalian amalkan. Ini kata para ulama, ayat ini di antara penafsirannya sebagai balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Di dunia mereka menahan makan dan minumnya karena Allah, maka di surga nanti mereka disuruh minum oleh Allah, ya, dengan sepuasnya, dengan berbagai macam makanan dan minuman yang ada di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu ada sungai-sungai. Diterangkan di surah Muhammad ada 4 sungai. Ada dari air yang tidak berubah warnanya, rasanya. Ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, dan ada dari madu. Diterangkan oleh Allah, disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Silakan kalian minum. Iya. Dan di surga juga ada makanan-makanan, ada buah-buahan dan berbagai macam makanan-makanan. Seluruhnya dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa sebagai balasan dari apa yang mereka telah amalkan di muka bumi ini. Ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari orang-orang yang mendapat surganya dengan ibadah puasa ini, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya berupa tauhid, salat, ya, sedekah, dan juga dari ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan sunahkan kepada kita semuanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sayra a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.